bukan presentasi dalam arti satu hal ya, seperti misalnya contoh, oh saya mempresentasikan di depan meeting, bukan. Kita ngomong kepada siapapun juga, entah orang lain, kepada rekan kita, kepada toko, semua sebenarnya presentation. Karena kalau lihat dasarnya kan how to present, bagaimana kita menjelaskan sesuatu dan orang mau terima, itu inti kunci utama dari presentation skill. Nah, sehingga kali ini saya tidak terlalu berfokus kepada hal yang detail karena kan akan akan bervariasi ya, permasalahan dari setiap orang, tapi kita akan berfokus kepada gambaran besar presentation itu apa sih sebenarnya. Jadi kita tahu triknya. Oh, kalau saya menghadapi situasi seperti ini, sepertinya saya harus begini deh, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa fleksibel sendiri, beradaptasi sendiri dengan situasi yang ada di tempat pekerjaan teman-teman masing-masing, gitu ya. Oke, nah sekarang masalahnya gimana sih kita memboosting supaya presentasi kita itu mudah dipahami, presentasi kita itu bisa diterima oleh orang lain dengan baik, presentasi kita itu bukan cuma itu aja, tapi orang lain ketika kita present sesuatu, orang mau tergerak untuk melakukan. Kan kunci itu ya. Jadi jangan sampai kita ngomong panjang lebar tapi toko nggak beli. Ngomong panjang lebar anak buah tetap. Ngomong panjang lebar di ruang meeting orang nggak paham. Akhirnya cuma mendengar presentasi kita yang bagus tapi terus bingung. Caranya gimana ya kita mau Jadi boosting presentation adalah gimana caranya menggerakkan orang. Orang mau bergerak. Nah, saya akan banyak mengambil unsur-unsur psikologi ya, karena ini kan sebenarnya kalau kita bisa memainkan alam bawah sadar seseorang gitu ya, dengan teknik-teknik komunikasi seperti ini, kita akan jauh bisa menggrab orang lain. Orang lain bisa percaya dengan kita, ya. Teman-teman di sales aja ya, kan kita ingin ya datang ke toko, lalu kita menjelaskan ada produk baru dan lain sebagainya, toko langsung bilang, oke, gue beli, kirim. Wah, enak, paling enak begitu ya. Tapi akan sulit kalau misalnya kita udah jelasin sesuatu, orang masih ragu-ragu dan lain sebagainya, gitu kan ya. Jadi intinya kita ingin memboosting dengan hal-hal yang sifatnya pemahaman tentang cara berpikir manusia ya. Karena kita harus masuk ke alam cara berpikir orang, baru kita bisa melakukan perubahan. Ya. Oke, nah tujuan dari hari ini ada beberapa, gitu kan ya. Jadi yang pertama tentunya kita harus bicara tentang presentasi yang logis dan sistematis. Banyak sekali orang menyusun bahan presentasi itu sampai ujung membingungkan. Jadi ini gimana sih urut-urutannya? Nah, kita masuk ke cara pikir orang. Jadi contoh ya, kalau orang ketika pertama menerima informasi, itu sebenarnya ada urut-urutannya sampai dia paham. Gitu ya. Jadi nggak serta-merta kita ngomong apapun juga orang ngerti. Ya, kalau kemarin kan ada satu contoh ya, misalnya saya tanya ke orang, coba bayangkan gajah, ternyata orang bayangin tingginya, besarnya, belalai dan sebagainya. Padahal yang saya harapkan orang itu dalam otaknya menuliskan huruf G, A, J, A, H. Artinya apa? Kita harus paham dulu persepsi orang itu apa yang ditangkap gitu. Gitu ya. Kalau itu gagal kita lakukan, yang ada orang bingung. Ini apa sih presentasi apa sih? Kok saya tambah nggak ngerti ya? Terus orang malu bertanya. Akhirnya ya sudahlah, terserah deh. Yang penting saya udah ikut meeting, ya terserah ngerti nggak ngerti. Akhirnya impactnya apa? Impactnya orang hanya kebingungan setelah ikut meeting, gitu ya. Jadi kita lihat cara berpikirnya. Dan cara berpikirnya simpel sebenarnya. Ya, ternyata hanya ada eh, 3 tahapan. Jadi kalau kita bicara dengan orang apapun juga, entah itu instruksi, entah itu menjelaskan sesuatu, ada 3 poin yang penting yang kita harus kuasai. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk menarik perhatian pendengar melalui kalimat pembuka dan penutup. Orang itu, nah ini unik ya, orang itu hanya ingat, paling ingat itu ternyata belakang dan depan. Bukan depan dan belakang ya. Kalau kita ngomong panjang lebar yang diingat terakhir. Terakhirnya apa sih? Nah, makanya penting ketika terakhir itu kita sudah masuk ke ranah kalau di sales closing. Kalau di kita menjelaskan di meeting adalah kesimpulan, action plan-nya, ya, next step-nya apa. Itu harus ada.
Seringkali orang menjelaskan panjang lebar, berjam-jam, lalu ya baiklah terima kasih ini presentasi saya, semoga bisa dipahami titik. Terus orang bingung, saya harus ngapain nih? Gitu ya. Jadi closing. Yang kedua, pembukanya. Kenapa pembuka juga penting? Dibanding isi ya, isi juga penting, tapi nomor tiga ternyata. Karena pembuka itu akan membuat orang interest atau enggak. Jadi kalau dalam dunia pelatihan ya, dalam dunia training katanya ya, kalau kita baru ketemu orang baru sama sekali, ya, itu biasanya yang paling berat itu adalah 15 menit pertama. 15 menit pertama tuh. Karena kalau 15 menit pertama kita tidak bisa menggrab attention orang, tidak bisa membuat orang curious, apa sih ini? Asik juga ya. Kok bagus ya? Kok cocok sama masalah saya? Seluruh presentasi kita, atau seluruh training kita umumnya akan bermasalah gitu ya, artinya gagal mencapai target dan sebagainya. Jadi saya coba memahami bertahun-tahun jadi trainer gitu ya, apa sih kuncinya sih? Oh ternyata 15 menit pertama itu penting. Kenapa kita juga harus benar-benar membuat orang tuh interest pada kita dan lain sebagainya. Kalau di training online memang lebih kompleks ya, tapi kalau di training-training yang sifatnya offline, umumnya gini, saya biasanya kalau ngasih buku handout itu nggak di depan. Karena apa? Kalau udah dibuka orang baca dengan persepsi mereka nggak asik nih, gitu kan ya. Jadi biasanya buku handout itu saya kasih jam 10. Jadi training dari pagi itu benar-benar mereka attention kepada saya sebagai trainer. Setelah mereka attention, mereka interest, udah banyak aktivitas, banyak pertanyaan yang saya ajukan, udah kelasnya cair, barulah saya kasih handout. Itu dalam dunia training ya. Ternyata dalam dunia presentasi juga sama. Tapi kalau presentasi lebih brutal lagi, bukan 15 menit, 5 menit pertama menentukan apakah orang akan interest dengan presentasi kita atau enggak. Kelas ngantuk atau misalnya orang ujung-ujung nggak tertarik gitu kan ya. Kalau orang toko barangkali kita ngomong akhirnya juga nggak closing, dia sibuk sendiri dengan pekerjaan dan sebagainya. Nah ini penting nih ya. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa tulisan yang menarik. Sekarang kita di era yang namanya visual. Kenapa YouTube itu menjadi salah satu platform yang mendongkrak marketing? Kalau dulu kan masuk di platform-platform yang misalnya IG dan sebagainya, itu tergeser tuh. Nah rupanya TikTok pinter. Oh ternyata orang sekarang itu lebih interest dengan hal-hal yang sifatnya bergerak, visual. Karena ternyata memang kalau dilihat di penelitian, orang-orang visual itu jumlahnya populasi lebih besar daripada orang-orang yang kinestetik atau auditori. Nanti kita jelaskan juga apa itu kinestetik auditori gitu. Ini perlu kita pahami juga gitu ya. Nah, akhirnya TikTok main di gerakan-gerakan tuh, joget-joget dan lain sebagainya. Tapi lihat, mereka bisa masuk ke mengupgrading banyak bisnis di perusahaan-perusahaan udah masuknya ke platform TikTok. YouTube tergeser gitu ya. Jadi kalau yang cuman tulisan diam, statis segala macam, orang udah nggak tertarik tuh, nggak asik, harus baca dan lain sebagainya. Tapi itu bergerak, walaupun cuma gerakan-gerakan joget-joget gitu ya, tapi orang interest ngeliatin, ya nanti algoritmanya ngitung, wah banyak orang nonton, akhirnya bisnisnya meningkat dan lain sebagainya. Itu kenapa bahasa tulisan ya, apa yang kita presentasikan juga penting. Lalu yang berikutnya, menyampaikan presentasi dengan jelas, meyakinkan, dan percaya diri. Nah, kenapa dalam konteks kita presentasi, itu yang paling penting itu adalah kontrol diri, emotional control. Ya kan? Karena banyak sekali orang bilang ini, Pak, kenapa ya saya udah 1 hari sebelum udah dipersiapkan, udah mati-matian, belajar, baca, bocok bolak-balik saya baca, pas presentasi ngeblank. Kenapa? Problemnya adalah di mental set kita, di emosi kita yang kita nggak bisa kontrol, gitu kan ya. Ini wajar ya, karena ketika kita menghadapi satu situasi yang kita nggak kenal, yang kita nggak tahu apakah orang terima atau enggak, tekanannya tinggi, itu biasanya emosinya akan menekan kita. Dulu kalau saya jelaskan ya, emosi manusia itu kan sifatnya kayak balon. Kalau emosi kita sedang membesar gitu ya, dalam tekanan yang tinggi, kualitas cara berpikir kita turun sehingga muncullah blank, muncullah kita nggak bisa berpikir jernih, muncullah jawaban-jawaban yang nggak penting kita keluarkan dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita harus tetap kontrol diri, kontrol emosi sehingga
kita nggak terpengaruh dengan situasi yang ada, ya. Apalagi kalau misalnya contoh ya, kalau kalau di offline, beberapa pertanyaan yang sering muncul gini, Pak, kalau misalnya ada orang yang menatap saya tajam, Pak, kadang-kadang saya ngeblank. Wah, ini pressure-nya tinggi tuh biasanya tuh. Padahal orang itu tuh nggak ada maksud apa-apa di pikirannya ya. Mungkin gaya ngelihatnya tajam gitu ya, karena curious. Tapi kita membuat satu cerita di kepala kita, wah jangan-jangan dia nggak suka. Oh jangan-jangan dia sentimen sama saya. Oh jangan-jangan dia... karena kita terlalu mengeksplor pemikiran-pemikiran negatif, yang ada adalah blocking. Ketika blocking, ngeblank. Akhirnya kita nggak bisa jelasin, percaya diri, mulai gelagapan, gagap, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mengembangkan alat bantu visual yang menarik dan dinamis. Dan ya, ini nanti juga penting gitu ya, untuk kita pelajari sedikit gitu ya. Oke, itu gambaran tentang ketika kita mempresentasikan dalam meeting, kita harus tahu audiens kita betul-betul. Karena begini ya, kadang-kadang banyak sekali meeting itu, presentasi yang bagus dari teman-teman itu sebenarnya bagus. Tapi ketika dipresentasikan, kita harus peka. Apakah yang saya sampaikan ini berconnecting ya, atau bersentuhan dengan departemen lain nggak? Dan sentuhannya bukan hal yang positif, tapi hal negatif. Terkesan kita melaporkan, terkesan kita menyudutkan. Padahal maksud kita nggak begitu. Ya, jadi kepekaan untuk dalam dunia presentasi ini penting sekali tuh. Misalnya contoh nih, saya diminta meeting, misalnya bagian saya sales, bagian keuangan, lalu bagian logistik, ya. Memang sih yang kita presentasikan sih sebenarnya hal-hal perbaikan, tapi menyentuh ke masalah pembayaran, berarti ke bagian akunting, menyentuh ke masalah logistik, bagian pengiriman. Karena kita nggak peka, lalu kita punya kesan dalam menuliskan, dalam menyampaikan itu menyudutkan tanpa mengklarifikasi dulu informasi tersebut gitu ya. Nah, ini bisa bahaya nih. Ya, hati-hati. Ya, banyak sekali tuh akhirnya presentasi yang sebagus apapun juga kalau disampaikan dengan cara yang salah ya salah. Orang bisa salah pengertian dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini memang berat ya kalau dalam meeting tuh. Contoh saya sebagai HRD kan juga tugasnya ya menyampaikan apa adanya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mengenai absensi akan menyinggung orang lain, mengenai perilaku menyinggung siapa dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba untuk meramu sedemikian rupa sehingga tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang mempermalukan orang lain. Nah itu juga kunci.